Bab yang ke-15, al-muhafazatu 'alal a'mal, mempertahankan amal-amal soleh. Al-Quran memberikan gambaran ini dalam surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ayat ini turun ketika para sahabat itu waktu itu masih senang bercanda, senang ketawa-ketawa, senang sendau-gurau secara berlebihan mungkin ya, masih ketawa-ketawa. Maka Allah nurunkan ayat negur pada para sahabat itu, ditegur oleh Allah langsung. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk hati mereka khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bercanda itu pasti akal sehatnya hilang, bercanda berlebihan, nuraninya hilang, apalagi candanya canda yang tidak produktif. Maka di situ yang lebih banyak adalah pengaruh-pengaruh hawa nafsu yang ada. Maka ketika terjadi seperti ini, Allah kemudian mengingatkan, menegur. Mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yakni ini Yahudi dan Nasrani, sebelum Islam itu datang, telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dalam uraian beberapa tafsir itu digambarkan, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini melihat kitabnya itu diabaikan, bahkan kemudian kitabnya diganti, dirubah isinya dan sebagainya. Akhirnya dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah dan hatinya keras hati. Ini yang kita takutkan, hati yang keras ini. Faqasat qulubuhum. Orang yang hatinya keras tidak akan bisa menerima nasihat. Orang yang hatinya keras tidak akan mampu menampung fatwa, tidak akan mampu. Karena dia begitu mendengar langsung mental, keras. Bahaya orang yang hatinya keras. Diingatkan oleh temannya, kayak kamu udah suci aja ngingetin saya. Itu kalau diingatkan oleh kawannya, dia langsung mengembalikan. Itu tanda kalau orang itu hatinya keras. Mengingatkan kawannya, sok suci loh. Itu gambaran hati yang keras. Yang demikian. Tapi orang yang hatinya lunak, lembut dan menerima hidayah dari Allah, begitu diingatkan, siapapun yang mengingatkan. Khudhil hikmah, kata Rasulullah. Ajaran ambil hikmah itu, walau meskipun dari tempat yang tidak baik, tapi itu ada kebaikan. Itu orang yang hatinya lembut, terbuka dengan ajaran-ajaran. Maka Allah mengingatkan. Ini tujuannya apa? Karena menjaga keabadian, menjaga kelestarian ibadah kita, amal-amal kita. Yang sudah kita terima, jangan kemudian lepas. Seperti yang diceritakan oleh Allah tentang Nasrani dan Yahudi. Sudah diberikan Alkitab, diabaikan, lepas, hatinya keras akhirnya. Tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan hidayah. Dan kemudian mengikuti hawa nafsu di sana.
wa katsirum minhum fasiqun, dan akhirnya mereka, kebanyakan dari mereka itu menjadi fasik. Orang fasik itu orang yang rusak keimanannya, fasik. Dan ini yang lebih berat siksaannya orang fasik itu, karena dia sudah tahu tapi kemudian tidak mengamalkannya. Berikutnya ayat Al-Qur'an, wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Kemudian ini Allah Subhanahu wa taala mengiringkan, bahasanya di sini apa? Wa qaffayna bi Isa, di belakang mereka itu, di belakang orang-orang itu adalah beberapa rasul Allah, dan di sini adalah Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, diberikan Alkitab dan kami berikan perasaan kasih sayang dalam hati dan pengikutnya. Kemudian keruhbanian itu ada kependetaan, ruhbani itu pendetaan atau keulamaan. Akhirnya tapi kemudian mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempertahankan keyakinan-keyakinan, mempertahankan amal-amal yang mereka lakukan. Tetapi dalam perjalanannya mereka kemudian tidak memelihara dan tidak menjaganya. Ini yang dikhawatirkan. Allah kemudian sayang pada umat Muhammad, mengingatkan semua, diingatkan. Dan dalam ayat yang lain, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau semua seperti perempuan yang menguraikan barangnya yang sudah ditenun, sudah ditata, tapi kemudian diacak-acak lagi. Dibuat, diacak-acak lagi, dibuat, diacak-acak lagi. Barang yang sudah jadi dirusak. Barang yang sudah sempurna dirusak kembali. Jangan, kata Allah di sini. Itu digambarkan pentingnya menjaga, memelihara amal-amal kita. Amal yang sudah kita lakukan, abadikan. Terus diabadikan. Yang sudah kita lakukan, amal yang baik yang sudah bisa kita lakukan, jangan berhenti, abadi, langgengkan. Contohnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah, kita sudah bisa sholat subuh berjamaah ternyata. Jangan kemudian berhenti, tapi terus kita bersyukur. Pertama kali kita bisa sholat subuh, bersyukur, alhamdulillah saya bisa sholat subuh. Maka niatkan untuk mengabadikan sholat itu. Niatkan untuk melestarikan jamaah itu. Kalau kita sudah niat, saya niatkan untuk terus berjamaah, insya Allah akan memberikan hidayah, petunjuk pada kita, dan ringan, langkah kita ringan. Dalam teori psikologi itu, ketika kita niat sesuatu kebaikan, seluruh anggota tubuh itu merespon untuk mendorong, mendukung niat yang baik itu. Maka untuk abadi, lakukan hal-hal yang mengarah kepada kebaikan-kebaikan tadi. Kemudian Aisyah mengatakan pentingnya menjaga amal itu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mendawamkan, melanggengkan, mengabadikan atau mengistiqomahkan meskipun sedikit. Seumpama
qiyamul lail kita bisanya hanya 2 rakaat. Sudah 2 rakaat itu. Yang penting terus dilakukan secara terus-menerus. Kalau tidak sempat melakukannya, seumpama karena alasan-alasan lain, apakah capek, ketiduran, sakit dan sebagainya, itu nanti di hadis berikutnya Aisyah mengatakan Rasulullah itu mengganti sholatnya di siang hari 12 rakaat. Kalau malamnya lupa, malamnya tidak melaksanakan rutin tadi, maka siangnya melaksanakan, menggantinya 12 rakaat. Jangan kemudian satu kali sholat malam sebanyak 12 rakaat, satu malam itu kemudian malam berikutnya nggak melaksanakan. Ini yang nggak baik. Mendingan malam itu satu, berikutnya terus. Lebih bagus lagi setiap malam diperbanyak. Kalau teori sosial dengan teori matematika ini kan berbeda. Matematika itu 1 kali 10 dengan 10 kali 1 sama nggak hasilnya? Sama. Iya, 1 kali 10 dengan 10 kali 1 hasilnya sama nggak? Sama hasilnya. Tapi teori ibadah berbeda. 1 kali 10 dengan 10 kali 1 itu teori ibadah berbeda. 1 kali kita melaksanakan kebaikan tapi diulang sampai 10 kali, itu lebih baik ketimbang 10 kali kita melakukan kebaikan hanya dilakukan 1 kali. Maka lebih baik itu terus continue. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Aisyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa yang biasa zikir malam hari, wirid malam hari, apakah membaca 1 ayat Al-Quran dirutinkan, tapi apakah membaca 1 lembar Al-Quran dirutinkan, atau membaca la ilaha illallah, atau membaca sholawat rutin setiap malam dikerjakan sebagai ibadah rutin kita, ibadah tambahan kita, kemudian kita lupa melakukannya karena kesibukan, karena capek, atau karena yang lainnya, maka ini digambarkan Rasulullah itu mengatakan dibaca antara subuh dan zuhur, seperti waktu pagi sampai siang, dibaca antara subuh dan zuhur, itu dinilai oleh Allah sama dengan membaca di malam hari, asal itu rutin yang kita baca. Jadi kalau malamnya nggak sempat karena capek dan sebagainya, habis subuh kita baca yang biasa kita rutinkan. Pak Yatno ini rutin habis subuh, nggak tahu membaca apa, saya nggak tahu, pokoknya habis subuh rutin. Mungkin malamnya nggak pernah sempat, atau memang tambahan, asli tambahan. Baca yang kita bisa baca, istighfar atau sayyidul istighfar, pernyataan yang paling kuat. Kita menyatakan kepada Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli. Itu pernyataan, ya Allah, saya ini memang hamba-Mu yang diciptakan oleh Engkau dan saya terikat dengan ketentuan-Mu. Saya kemudian mengabdi kepadamu, jadi abdi-Mu. Saya dapat nikmat dari-Mu, tapi saya juga membawa dosa. Kemudian minta ampun kepada Allah. Dan pernyataan yang paling indah lagi, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini pernyataan. Baca. Jangan sampai kita tidak ada bacaan sama sekali, tidak ada pegangan. Atau ada yang rutin baca surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menjadi karomah atau menjadi pegangan kita.
Dari mulai surat Al-Hasyr, surat At-Taubah, akhir surat At-Taubah, akhir surat Al-Hasyr, atau awal surat Al-An'am. Itu yang menjadi amal-amal kita dan kemudian ibarat keseharian kita. Jangan ditinggalkan. Abadikan itu, karena itu termasuk kategori menjaga amal kita. Nih, sindiran Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Abdullah," ini ngomongnya kepada Abdullah, "La takun mithla fulan." Kamu jangan seperti fulan itu loh. Oleh Rasulullah tidak disebutkan namanya, karena nanti kalau disebutkan namanya itu ya nggak enak mungkin orangnya. Kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dia itu dulunya rajin sholat malam, tapi kemudian sekarang meninggalkan sholat malam. Jangan seperti dia. Abadikan sholat itu meskipun sedikit. Tidak hanya pada sholat malam, termasuk pada sedekah. Kalau sudah bisa sedekah subuh, meskipun hanya 5.000 atau 1.000 rupiah, dimasukkan ke dalam kotak amal, rutinkan. Karena itu nanti yang akan menimbulkan barokah, akan menimbulkan kebaikan pada kita. Jangan sekalian naruhnya 100.000, blak. Kemudian enggak sedekah 1 tahun. Udah saya 1 tahun 100.000 sedekah. Rutinkan meskipun sedikit. Karena itu apa? Yang akan mengasah rohani kita. Jadi ada anak bertanya kepada kakeknya, "Kek, ngapain sih baca Al-Quran? Kita nggak ngerti artinya, nggak ngerti apa-apa. Untuk apa?" Akhirnya kakek itu ngajak anaknya ke sungai sambil membawa alat saringan untuk nyuci sayuran. Alat cuci sayuran itu apa? Bolong-bolong toh? Bolong-bolong. Kakek itu membawa itu. Ternyata alatnya ini oleh kakek diisi pasir dulu, kemudian dibuang pasirnya. Kakek membawa juga ember. Anak itu disuruh turun ke sungai membawa alat cucian sayur tadi. Kakek di atas memegang ember. Kata kakek, "Nak, turun ke sungai, ambil air, isi ember ini." Si anak itu ngambil air dengan alat yang bolong-bolong tadi. Ngambil air, lari, tinggal netes sampai di ember. Tes. Lari lagi, netes doang. Nggak dapat. Akhirnya kemudian ember itu tetap kosong. Anak tadi sudah kecapaian. Kayak nggak mungkin ember ini akan penuh. Buat apa kita melakukan ini? Kakek tadi mengatakan, "Nak, perhatikan alatmu itu. Tadi banyak pasir, tadi banyak kotoran. Sekarang kotorannya ada enggak?" Kata anak tadi, "Sudah hilang kotoran." Itulah. Kamu enggak ngerti baca Al-Quran, tapi tetap kamu baca terus mengulang-ulang, hatimu akan bersih. Hatimu akan lembut. Hatimu akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukan meskipun enggak ngerti artinya. Baca Al-Quran terus. Rutinkan itu. Rutinkan apa yang kita bisa. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita sudah biasa sedekah, rutinkan. Rutin itulah yang akan melahirkan kebaikan. Salat qabliyah subuh, rutinkan, jangan kemudian datangnya terlambat. Begitu masuk masjid sudah qomat, akhirnya enggak sempat qabliyah subuh. Sempatkan datang lebih awal, rutinkan itu. Itu yang akan melahirkan keberkahan dan kebaikan dan akan membuat hati kita menjadi lembut, gampang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diajarkan Rasul. Jangan seperti dia, kata Rasulullah. Jangan seperti fulan. Tadinya rajin sholat malam kok sekarang tidak. Itu. Ini yang diajarkan. Dan ini ada kisah.
Sudah tua apalagi. Sudah tua tidak istiqomah, ini yang bahaya. Jangan sampai justru nanti meninggalnya itu saat tidak istiqomah itu. Ada kisah ini, orang tua kaitannya dengan menjaga amal. Nah ini ada orang meninggal dunia. Ini haddatsana Harun Ahmad bin Sahal. Ahmad bin Sahal itu ada yang punya kawan namanya Yahya bin Aktham. Yahya bin Aktham ini meninggal dunia. Kemudian Ahmad bin Sahal mimpi ketemu dia yang sudah meninggal dunia itu. Kemudian Ahmad nanya, Yahya, kamu sudah mati. Apa yang Allah lakukan terhadap kamu di kuburan itu? Yahya itu kemudian mengeluh, waduh Sahal, saya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'ani faqala li ya Syekhus Su, ya Syekhus Su. Saya dipanggil oleh Allah, wahai ahli keburukan, wahai ahli keburukan. Padahal Yahya ini rajin ibadah. Wahai ahli keburukan. Tapi kemudian Yahya ini langsung ngomong ke Allah ketika disebutkan wahai ahli keburukan, wahai ahli keburukan. Kata Yahya, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma bihadza hadithu, enggak demikian yang saya dengar tentang engkau itu. Engkau kok marah-marah kepada saya, engkau kok maki-maki saya. Ini Allah didebat ini Pak. Jadi nanti orang tua ini bisa debat Allah nanti di akhirat. Pak Slamet bisa nanti debat Allah ketika disebut ahli su, ahli keburukan. Yang saya dengar, kata Yahya, tidak demikian Allah itu. Terus akhirnya Allah bertanya, memang yang kamu dengar tentang saya bagaimana? Dijawab oleh Yahya tadi, haddatsani Abdur Razzaq. Abdur Razzaq cerita an Muammar. Abdur Razzaqnya dari Muammar. An Zahri, dari Zahri. An Urwah, dari Urwah. Urwah an Aisyah, dari Aisyah, istrinya Nabi. Istrinya Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Dan Nabi ternyata an Jibril, nabinya dari Jibril. Apa kata Allah yang dikatakan oleh mereka? Maka kemudian, sesungguhnya engkau ya Allah pernah ngomong kepada Jibril, disampaikan kepada Muhammad, Muhammad disampaikan kepada Aisyah, Aisyah disampaikan kepada Urwah, terus sampai kepada Razzaq. Omongannya gimana? Kata Allah, ditanya begini, ma min muslimin yushayyibu fil Islam, barang siapa di antara kalian yang muslim, orang Islam, kemudian dia sampai tua dalam keislamannya. Yushayyibu itu apa? Udah berambut putih, sampai tua di dalam keislamannya. Saya tuh ingin menyiksa karena dia berbuat dosa dan sebagainya. Wa inni astahi, tapi saya malu, kata Allah, mau menyiksa. Udah tua, yang udah tua udah gak bisa apa-apa, kan malah disiksa lagi. Sudah tua disiksa. Saya malu, kata Allah, menyiksa orang tua itu. Saya malu. Illa wa inni astahi an u'adzibahu, saya malu untuk menyiksa orang tua itu. Engkau pernah ngomong itu ya Allah. Kemudian Yahya tadi ngomong,
wa ana syaikhun kabir. Sedangkan engkau tahu saya ini sudah tua bangka, kok mau kamu siksa juga katanya. Apa jawab Allah? Yang sudah tua itu siapa yang sudah tua? Bisa ngomong nanti sama Allah kalau mau disiksa, protes sama Allah. Asal amalnya tadi istiqomah, abadi terus amalnya. Akhirnya kata Allah, Shadaqa Abdur Razzaq. Benar apa yang bilang Abdur Razzaq itu. Wa shadaqa Muammar. Benar juga yang dibilang Muhammad. Wa shadaqa Zahri. Yang dibilang Zahri juga benar. Wa shadaqa Urwah. Urwah juga benar itu omongannya. Wa shadaqat Aisyah. Aisyah benar. Wa shadaqan Nabi. Nabi juga benar. Wa shadaqa Jibril. Semua yang dibilang itu benar. Termasuk Jibril juga benar. Wa shadaqtu ana. Dan ucapan saya betul, itu ucapan saya kata Allah. Betul. Saya malu nyiksa orang tua yang dia memang beramal sampai tua di dalam keislamannya itu. Ini pentingnya mengabadikan amal. Pentingnya. Dengan abadinya amal itu kita bisa protes kalau mau disiksa sama Allah. Sudah tua ya Allah, masih kamu siksa aja, masa sih? Pak Selamat berapa umurnya? Nanti bisa nunjukin ke Allah, ya Allah, lihat gigi saya udah ompong gigi saya itu ya Allah, kok mau kau siksa ya Allah? Boleh itu ya. Ini dasar hadisnya ini. Kita bisa minta keringanan sama Allah. Terus kata Allah, ya Yahya inni la u'adzibu man syaba fil Islam. Wahai Yahya, saksikan nih, saya tidak akan menyiksa orang tua yang sampai tua dia istiqomah dalam keislamannya, dalam ibadahnya, mudawamah meskipun sedikit, tidak akan kami siksa kata Allah. Tsumma amartu bidatil yamin. Kemudian saya disuruh oleh Allah untuk menerima kitabnya dengan tangan kanan. Kalau sudah menerima kitab dengan tangan kanan itu tandanya kalau dia masuk surga. Ilal jannah, masuk ke dalam surga. Ini setelah Rasul menerima berita dari Jibril tentang Allah ngomong seperti ini, Pak. Rasul nangis betul-betul nangis. Kemudian sahabat Umar datang menemui Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang nangis itu, sahabat Umar bertanya. Kata sahabat Umar, yubki atau yubki ya? Fawajada yubki ya. Umar menemui Rasulullah sedang nangis. Yabki, sedang nangis. Ditanya oleh Umar, ma yubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Saat sendirian seperti engkau menangis, apa yang engkau tangisi? Jawab Rasulullah, ja'ani Jibril, innallaha yastahyi ayyu'adziba ahadan qad syaba fil Islam. Baru saja Jibril datang kepadaku menyampaikan kepadaku berita bahwa Allah malu untuk menyiksa orang Islam, orang yang istiqomah dalam ibadahnya, sudah tua sampai tua dia istiqomah, Allah malu menyiksa. Tapi saya melihat, kata Allah, banyak orang tua yang tidak malu kepada Allah berbuat dosa. Banyak hamba, kata Rasulullah, tidak malu kepada Allah berbuat dosa. Saya mengisi itu. Masya Allah. Allah saja malu untuk memperlakukan kita dengan cara menyiksa dan sebagainya, atau melakukan kita yang tidak baik. Tapi kitanya sendiri nggak malu kepada Allah, sudah tua masih berbuat dosa. Itu yang ditangisi oleh Rasul. Nangis Rasulullah. Kenapa umatku tidak malu kepada Allah? Masya Allah. Ini betapa kita diajarkan untuk
istiqomah mengabadikan amal-amal kita. Meskipun sedikit. Yang biasa silaturahmi, lakukan silaturahmi. Jangan putus silaturahmi. Biasa ibadah, macam seluruh kebiasaan yang baik abadikan sehingga itu menjadi kebaikan yang terus-menerus. Saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah betul-betul akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana melestarikan atau menjaga, mempertahankan amal-amal soleh kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ini bisa menjaga amal kita, mempertahankan amal kita sedikit, meskipun sedikit, tapi kita rutin untuk melakukannya. Qiyamul lail meskipun 2 rakaat, baca Al-Quran meskipun 1 ayat, sedekah meskipun 1.000 rupiah, negur orang, nyapa dengan senyum meskipun hanya senyum, belum bisa memberi, maka lakukan itu sehingga amal kita tetap abadi, tetap terjaga, dan mudah-mudahan kelak saat kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada dalam kebaikan dan dimasukkan ke dalam surga